Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabung Wakaf Umat Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sangat saya hormati dan cintai karena Allah, Ustadz Qurtubi. Beliau ini gurunya. Saya ini pengen duduk di bawah, tapi ini keperluan kamera ya, karena enggak boleh duduk di bawah karena izin Ustadz ya, saya ini enggak nyaman duduk di ini karena saya biasa duduk di bawah. Kalau ngomong saya jarang duduk di atas panggung. Maksudnya bicara di atas panggung tuh jarang. Mazhab saya dalam ngomong itu sukanya di bawah. Kenapa suka di bawah? Karena guru saya ngajarkan gini, belum tentu yang bicara itu lebih baik daripada yang mendengarkan. Bisa jadi di hadapan Allah, yang mendengarkan itu jauh lebih mulia daripada yang berbicara. Saya tanya sama guru saya, kok bisa Ustadz ngomong gitu? Kata guru saya, inna akramakum indallahi atqakum. Ustadz duduk di depan saya, siapa namanya Ustadz? Ustadz Riki. Terus pegang kamera ditahan sambil ngerekam. Lalu dalam hatinya bilang gini, ya Allah, hari ini aku jadi pendengar. Suatu saat aku akan jadi pembicara, menyebarluaskan ilmu ini. Dalam hatinya saja, belum mulai tausiah, belum masuk materi, sudah pasang niat baik, cita-cita baik. Maka Allah catat semua yang dilakukannya sebagai kebaikan. Amin. Allahumma. Saya yang di sini bilang, oh diliput TVRI ini lumayan, misalnya gitu. Saya bukan lillahi ta'ala, lil TVRI saya ngomongnya. Nah langsung pergi TVRI-nya. Jadi teman-teman semua, kalau hari ini kawan-kawan lihat saya ngomong di depan, jangan lihat saya yang sekarang, lalu jangan juga berpikir, itu cuma Ustadz. Saya mah beda, enggak. Saya mau kasih tahu sama orang Pekanbaru, Tuhan di Pontianak, Allah yang di Pontianak, itu sama loh dengan Allah yang di Pekanbaru. Al-Fatihah yang saya baca di Pontianak, sama dengan Al-Fatihah yang kita baca di Pekanbaru. Kitab suci Al-Quran yang kita baca, saya baca Pontianak, sama dengan antum baca di Pontianak. Artinya, kalau ini saya bawa Bang Imam, Direktur Baitul Mal. Bang Imam ini dulu alumni Universitas Riba Indonesia. Sekarang dengan izin Allah sudah hijrah. Dulu ngurus riba, sekarang ngurus Baitul Mal. Dulu ngurus bunga. Ya kan? Kenapa dibilang bunga? Kok bukan riba? Karena biar terkesan harum, padahal haram. Ya. Ya, dulu amit-amit. Sekarang imut-imut. Imam Muttaqin. Imut itu singkatan, Imam Muttaqin. Bolehlah. Teman-teman semua, saya enggak ngajarin, enggak tausiah, enggak apa. Cerita aja. Oke? Cerita. Yang belum nikah berapa orang? Saya mau tahu. Enggak apa-apa, jangan pura-pura lupa. Enggak, yang angkat tangan mau saya doain. Soalnya lagi safar ini. 1, 2, 3. Oke. Baik. Oh banyak ya? Saya kira cuma di Pontianak banyak jomblo. Ya itulah yang bikin macet. Antum tahu ya? Sering pernah dengar ya? Iya, yang bikin macet jalanan tuh jomblo. Karena satu motor, satu orang. Coba kalau udah halal. Kan berdua. Biasanya kalau di Pontianak, Ustadz, jomblo itu gak suka sama tahu. Iya, karena tahu aja ada isinya. Hati aku gak ada isinya. Nah, bilang hatinya ada isinya.
isinya adalah Allah Rabbul Alamin. Gitulah. Biarin aja. Jadi aku nih nggak jomblo, aku ini single. Apa bedanya jomblo dengan single? Jomblo itu nasib, single itu pilihan. Status, cepat tulis. Saya tunggu 1 menit. Jomblo itu nasib, single itu pilihan. Saya memilih untuk single sampai halal. Oh, ngeri. Tapi bilang sama temannya, bilang, ayo ikut saya, saudaraku. Ayo ikut. Tepuk sebelahnya, bilang sebelah, saudaraku. Ingat ya, jodoh itu tidak akan kemana-mana. Tapi saingan ada di mana-mana. Wah, jadi status. Kayaknya banyak status habis ini. Jangan lupa follow Instagram saya ya. Oh sudah. @lukmanulhakim_pontianak. Jadi nanti bisa tag, nanti saya bantu repost. Iya. Jadi saya tahu yang ini jomblo berarti. Yang tahu isi ya kan? Iya. Yang macet itu jomblo. Apa hubungannya jomblo dengan materi kita pagi hari ini? Sangat erat hubungannya. Jomblo itu bagi sebagian orang masalah. Bagi sebagian orang anugerah. Loh, ada orang yang memilih untuk single. Maka tadi saya bilang jomblo itu nasib, single itu pilihan. Antum pilihlah untuk menjadi single sampai halal. Dan dia bilang sama dirinya, aku gak akan rela tubuhku disentuh oleh seseorang yang bukan mahramku. Supaya nanti Allah takdirkan anak cucu keturunanku menjaga juga kesuciannya. Oh ini mantap. Ada yang malu minder, kok asal ketemu ditanya aja, asik ditanya aja kata orang itu kan. Kapan nikah? Nggak sakit apa? Sakit hati ini, ya kan gitu. Andailah aku mau jawab, abis zuhur aku nikah gitu kan. Maka yuk ikut saya, saudaraku. Nikahilah seseorang yang mau. Dah. Salah omongan saya. Ada yang salah omongan saya. Iya, makanya anu harus cerdas gitu loh. Ustadz Al-Azhar, Ustazah Al-Azhar. Masa kalau saya ini di Pontianak ada istilah bengak-bengak tela. Bengak-bengak tuh kalau bahasa Kalimantannya lain yang disuruh, lain yang dikerjakan. Suruh beli nasi goreng, bawa pulang pecel lele dia. Nah, antum harus cerdas, nikahilah seseorang yang mau. Maka saya bilang sama teman-teman, ada video saya kemarin tonton di Instagram yang saya bicara tentang jomblo itu. Laki-laki bangun subuh. Gimana mau bangun rumah tangga, mau bangun bisnis, bangun perusahaan kalau bangun subuh aja berantakan. Gimana mau bangun rumah tangga, bangun subuh aja berantakan. Badan six pack, bisa ngangkat beban 10 kilo, 20 kilo. Kelopak mata gak mampu ngangkatnya. Iya kan. Kenapa banyak guru hari ini gak dihormati? Kenapa banyak ustadz-ustadzah gak didengarkan? Gak punya izzah. Gara-gara amaliyatnya berantakan. Gimana mau jadi guru yang punya teladan? Subuhnya kesiangan 6:30. Itu sih bukan subuh. Subuh duha. Iya kalau subuh duha. Gak ada harga dirinya orang gak bangun subuh tuh gak ada harga diri. Kenapa SMK subuh menggapai keberkahan? Karena Rasulullah bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Itu asbabun nuzulnya. Kenapa saya bikin kajian cuma 1 waktu, yaitu subuh. Ada kajian saya malam jarang banget. Dulu ada private course, sekarang udah saya hapus, gak ada. Subuh aja, kamu ketemu saya subuh. Dari 2012 dengan izin Allah. Dan saya, boleh tanya sama teman-teman nih, bangun subuh tuh dalam kondisi sudah mandi. Jadi mandi sebelum subuh. Caranya disiram dari kaki
sampai lutut, lutut sampai sini, sini sampai kayak mandikan jenazah. Sini baru kepala terakhir. Jangan langsung kepala. Itu yang bikin orang banyak tumbang di kamar mandi. Siram dari kaki sampai lutut, lutut sampai di. Ini juga buat antum yang punya masalah dengan kesehatan. Salah satu cara buang toksik paling baik itu adalah bangun subuh. Kalau dipikirin dingin, disiram tuh enggak. Mulai dari kaki. Oh dingin Ustaz, saya di Pontianak enggak ada. Rumah saya itu di Pontianak, kan saya ngontrak 10 juta setahun. Jadi di rumah saya yang di Pontianak itu nggak ada air panas. Saya bisa mandi air panas tuh kalau nginap di hotel. Di rumah saya nggak ada, airnya dingin. Mandi sebelum subuh. Dan saya ke masjid sudah dalam posisi ganteng, dalam posisi terbaik. Mohon maaf ya, celana dalam, kaos dalam, baju kemeja, jas. Itu sudah yang first class. Maksudnya tuh gini, yang dipakai baru satu kali pakai. Kenapa gitu? Saya masuk kerja, tanda kutip, menghadap Allah dalam posisi terbaik. Bukan pakai mukena yang sudah banyak tai lalatnya. Bukan pakai baju kaos yang ada ilernya. Sambil sholat, sini ada iler, sini ada apa. Gimana antum ngadap Allah? Ke Al-Azhar, ngadap manusia, ngadap wali santri, ganteng-ganteng. Ngadap Allah berantakan. Gak malu apa? Ini saya cerita apa adanya sama antum. Meniti jalan itu, rumus dasarnya adalah jangan pernah berpikir perubahan besar itu dimulai dari orang lain. Kenapa? Allah yang bilang, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Siapa yang tahu tuh surat berapa ayat berapa? Salah. Yang lain yang diam nih saya tahu tawaduk kan, nggak mau ngomong kan, rendah hati, takut riak kan antum kan? Ayo, coba pegang kepalanya. Apa? Ar-Ra'd 2 ayat 11. Masya Allah. Takbir. Nanti ambil ya hadiahnya. Ustazah siapa? Udah buka Google tadi sempat sebentar. Oh enggak. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu rumus dasar meniti jalan kesuksesan tadi yang kata Ustaz Qurtubi. Nomor 1, start within yourself. Kalau pepatah Arabnya mengatakan aslih nafsaka yasluh lakan nas, perbaikilah dirimu sendiri, maka orang di sekitarmu akan diperbaiki oleh Allah. Ulang, perbaikilah dirimu sendiri, maka orang di sekelilingmu akan perbaiki Allah. Sederhana bos, mana yang laki-laki? Yang jomblo-jomblo atau mungkin belum menikah, ataupun sudah menikah. Jaga penampilan. Hal sederhana, Rasulullah tuh wangi. Maka laki-laki harus wangi. Bulu ketiak cukur. Sunnahnya begitu. Ini panjang-panjang offside. Begitu orang angkat tangan. Ada pohon apa bang tumbuh bang? Pohon beringin. Cukur bulu ketiak. Beli deodoran. Kalau saran saya jangan pakai deodoran, tuh pakai bedak. Bedak yang itu nggak ngerusak baju. Baju antum ini kan putih. Ya kan? Baju antum ini putih. Jadi supaya kalau pakai deodoran tuh dia melekat ngerusak baju, maka pakai bedak. Bedak yang khusus untuk bau badan. Itu tahan. Itu kayak gitu-gitu. Mix and match, pandai-pandai madu padankan pakaian, bawah pakai warna apa, atas warna apa, nice looking, enak dipandang. Islam tuh begitu, Islam tuh indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Bulu hidung jangan sampai offside. Serius saya ngomong. Saya dulu juga ngajar di Gontor. Saya tuh kalau dibilang muda-muda ustadz yang paling stylish. Padahal barang-barang saya nggak mahal-mahal. Rapi, disetrika, di sini lainnya, ininya. Ada cara saya nyetrika celana kain itu. Antum kalau mau gimana caranya ini semi jeans. Kalau celana kain saya nyetrika dilipat, nanti dikasih sapu tangan. Dibasahin siram pakai air. Begitu antum setrika, celananya nggak mengkilat. Rapi dia bersih. Sama dia begitu antum pakai sepatu dia lurus langsung.
Saya hafal ukuran celana saya, pinggang saya berapa, paha berapa, lingkar sini berapa, lutut berapa, kaki berapa senti celana saya sampai bawah, saya hafal. Antum harus belajar memulai dari diri sendiri. Perut jangan sampai offside. Ini bukan perut Ustaz, ini airbag. Oh, pelampung. Jadi kalau kayak jatuh pesawat kemarin itu kami bisa timbul Ustaz. Ya, hati-hati. Rasulullah itu perutnya dijaga. Ini karena kita harus ini sadar-sadar. Latih pakaian, bau badan. Saya tuh saat kalau di Munzalah tanya sama Imam. Saya bilang udah awas ya, saya bilang orang-orang Baitul Mal, orang masjid bau badan. Tak boleh. Ada pakaian-pakaian yang kalau dipakai itu tidak menyerap keringat sehingga badan jadi mudah bau. Nah, itu tuh hindari pakaian-pakaian yang kayak gitu. Jadi bukan hanya beli model, beli pakaian. Kalau pakai kancing, dasi-dasi apa pakai kemeja, cari kemeja yang ada kancing di ujung. Nah, itu kayak Ustadz ini. Nah, itu. Jadi dikancing, jadi rapi dia. Nah, ustadzah juga sama, kaos kaki itu cari yang warna gelap, jangan sampai kaos kaki yang warna putih jadi abu-abu. Sepatu disemir. Kopiah itu saya punya stok kopiah itu ada berapa biji gitu. Saya beli memang, niat. Jangan sampai begitu buka kopiah teman sampingnya tumbang pingsan. Ada yang kayak gitu. Aslih nafsaka yasluh lakana. Start within yourself. Mulai dari di sini. Mana dalilnya? Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah diri sendiri. Dah, 2 poin. Yang satu lagi, apa Ustadz? Yang kedua, saya cuma menyampaikan 2 poin aja hari ini. 1, mulai dari diri sendiri. Yang kedua, saya pengen sampaikan kepada kawan-kawan semuanya, surat 17 ayat 7. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau engkau buka Qurannya, udah pada hafal Quran semua ini? Coba buka, coba lihat. Al-Isra ayat 7. 17:7. Pesan yang pertama, meniti jalan kesuksesan harus dimulai dari diri sendiri. Yang kedua, yang pengen saya sampaikan kepada kawan-kawan, nasihat juga untuk diri saya pribadi, lakukan yang terbaik. Do the best, but don't feel the best. Kalau mau bikin karya, bikin sesuatu, lakukan yang terbaik. Kita bikin program dengan izin Allah 2012, infak beras itu sekarang sudah ada di 78 kota se-Indonesia. Total tonasenya kurang lebih 750 ton se-Indonesia. Harga berasnya itu karena belinya banyak, dapat yang harga 15.500 per kilo. Kalau normal, beras itu harganya 17.000 sampai 20.000. Antum bisa bayangin makan beras harga 17.000 sekilo. Dan itu dibagi-bagikan ke anak yatim penghafal Quran se-Indonesia. Masya Allah, tabarakallah. Saya nggak bilang saya hebat, saya nggak bilang saya ini, tapi gerakan ini dibesarkan Allah, diluaskan Allah, bisa sampai ke Brunei, Malaysia, dan juga Thailand. Jadi orang Indonesia bukan impor beras, kita mengekspor amal soleh sampai ke negara tetangga. Kenapa? Prinsipnya tadi. Saya pernah susah, nggak punya uang, nggak bisa makan. Nanti antum nonton lah SMK, banyak tuh cerita-cerita saya di situ. Susu anak harus diganti dari susu ganti dengan teh manis. Saya mau beli Pampers nggak punya uang. Untuk bisa minum air putih seharga 20 sen saya nggak punya uang. Dan saya tersadarkan perubahan itu tidak bisa dimulai dari orang lain. Saya yang harus berubah. Saya yang harus koreksi diri. Saya harus perbaiki diri. Dan saya mulai dari diri saya sendiri. Mulai dari bangun subuh. Mulai dari perbaiki hubungan sama orang tua. Jaga lisan. Bicara yang baik-baik atau diam. Ini mohon maaf ya, SMS. Coba diulang. Sudah miskin, sombong. Dompet, enggak, isinya bon semua. Coba antum lihat dompet antum. Dompet tuh enggak perlu tebal. Tipis saja. 6 slotnya, isinya kartu semua. Saldonya enggak minta maaf. Saldonya ampun Bang Jago.
duit yang parkir, usahakan yang warna merah-merah aja. Ustaz ngomong pamer, enggak, saya mau ngasih tahu, episode itu antum akan alami nanti. Nah, episode itu nanti antum akan alami. Ini dulu nggak mungkin bagi saya. Tapi dengan izin Allah, Allah kasih episode itu. Untuk apa? Saya dikasih pelajaran sama Allah, bahwasanya susah ujian, senang pun ujian. Nggak boleh sombong. Bukan uang saya nih. Uang Allah yang dititipkan ke saya. Someday, suatu saat pasti digeser. Keluar aja. Guru saya malah lebih ekstrim lagi ngajarinnya Ustaz. Kapan kamu disebut orang kaya? Kata guru saya, kamu akan disebut orang kaya ketika engkau bisa pegang tangan kananmu pegang uang, tangan kirimu pegang kertas, dan kau tidak punya rasa yang berbeda antara tangan kananmu dengan tangan kirimu. Terus, kalau sudah sama rasanya, bagaimana engkau, kata guru saya, bisa menggunakan yang uang kertas itu untuk mengantarkanmu semakin dekat dengan surganya Allah. Jadi uang itu, definisi dari guru saya, antum catat ya, adalah alat untuk beribadah. Apa uang itu? Maka dia budaknya kita. Bukan kita budaknya duit. Antum yang harus ngatur dia. Uang kertas. Kau ini cuma kertas saja. Kau gak boleh ngatur-ngatur aku. Aku yang ngatur kau. Ini bicara apa? Bicara mindset. Dan kita gak bisa paksa orang lain. Dari dulu, dari zaman saya gak punya uang, saya selalu bilang, uang ini alat aja untuk saya beribadah. Seandainya Allah titipkan uang lebih, saya akan beribadah lebih. Tapi dari zaman susah, saya udah pakai uang itu untuk bantu orang. Dari zaman susah, dari zaman tidak punya duit, berusaha. Jadi kalau antum bilang, nantilah saya akan berdonasi kalau sudah sukses, kalau udah gaji saya sekian. Oh begitu kata Allah. Maka suksesmu nanti juga. Nyambung nggak? Kenapa orang suka nggak dapat? Karena dia akan beramal soleh kalau sudah sukses. Udah clear? Oke. Sekarang 17 ayat 7 tadi. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ada guru yang sekedar datang ngisi absen, ya kan? Selesai pulang. Nilai antum dan harga diri antum seharga itulah dia. Bahkan mungkin uang yang antum bawa pulang dari bulanan itu nggak terasa keberkahannya. Kenapa? Karena gabut, makan gaji buta. Datang, fingerprint, ngajar sekedar ngajar, habis selesai gugur kewajiban, pulang. Apa yang antum dapat? Hanya sekedar uang. Padahal baginda Rasulullah SAW itu bersabda, innama bu'ithtu mu'alliman. Aku diutus ke muka bumi sebagai mu'allim. Ada satu pekerjaan yang tidak dilakukan, tidak pernah ditinggalkan baginda Rasulullah. Apa itu? Mengajar. Dari hidup beliau sampai jadi Rasul, sampai mati gak pernah berhenti mengajar. Kenapa Rasulullah melakukan itu? Karena Rasulullah sendiri yang berpesan, idza mata ibnu Adam, in qata'a anhu amaluhu illa min salasin. Shadaqatin jariyatin aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladun shalih yad'u lahu. 3 ini, antum kan udah hafal semua. Sedekah jariyah. Ya kan? Ilmu yang bisa diambil manfaat, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil manfaat darinya. Gimana orang mau ngambil manfaat dari ilmu dari antum? Antum ngajarnya malas-malasan. Awaladun shalih yad'u lahu, anak soleh. Kata-katanya walad loh ya, bukan ibnun. Ibnun itu anak kandung. Kalau walad soleh, boleh murid. Jadi saya bilang sama diri saya waktu itu, satu-satunya amalan yang membuat saya bisa pasif income di akhirat adalah jadi guru. Dan saya putuskan untuk jadi guru ngaji sampai mati. Itu kenapa saya ngajarnya di masjid, Ustaz. Gak muncul di permukaan. Panggung itu bagi saya bonus aja. Ngajar saya di masjid. Saat masih 3 orang, 2 orang jamaah. Sampai hari ini saya masih ngajar di guru ngaji SMK, itulah dia. 1-2 ayat. Nah antum semua punya peluang pasif income. Seandainya mati kita ini di ruangan ini, ilmu yang pernah antum ajarkan 1 tambah 1
Nabi Muhammad tuh ini ilmu fisika, ilmu apapun yang antum ajarkan, diambil manfaatnya oleh para santri, oleh para murid, maka sampai hari kiamat mengalir pahala kebaikannya untuk antum semua. Saya cerita tentang seorang ibu, istri dari Pak Kiai Syukri. Kiai Syukri itu kan pimpinan Gontor, almarhum, punya istri, istrinya bukan orang pondok. Apa waktu itu pelajarannya? Saya tanya, Bu, apa momentum hidup dalam kehidupan ibu? Saya tanya. Beliau bilang gini, waktu bapak sakit, itu yang jenguk banyak sekali, yang mendoakan, yang apa dan segala macam. Giliran waktu saya sakit yang jenguk cuma beberapa orang. Saya terus terang iri sama bapak. Bapak punya santri, kok saya nggak punya santri. Akhirnya saya putuskan untuk bikin sekolah. Saya pengen ngajar. Terus bapak, Pak Sukri bilang gini, mau ngajar apa kamu? Kamu bukan orang pondok. Pokoknya saya mau ngajar. Ya ngajar apa, kata Pak Sukri. Diam ibu. Iya ya, ngajar apa? Merenung berhari-hari Ustaz. Ngerenung. Sampai akhirnya ketemu. Saya mau ngajar anak-anak. Yang umur 3,5 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Ngajar apa, kata Pak Sukri? Saya mau ngajar Al-Fatihah. Ngajar apa? Al-Fatihah. Nah, kalau itu boleh, kata Pak Sukri. Saya kepo. Saya tanya ibu, Bu, kenapa ibu milih Al-Fatihah dan ngajar anak-anak? Ngajar ibu hamil kan gak mungkin. Ngajar bayi ya gak bisa. Ngajar santri udah ada Gontor. Yang bisa saya ajar kan belum masuk Gontor, masih kecil-kecil. Saya mau ngajarin Al-Fatihah. Bu, saya bilang, apa sih yang bikin ibu semangat betul ngajar Al-Fatihah? Dengerin kalimatnya ya, jawabannya. Antum nanti potong-potong jadikan video 1 menit boleh. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, kalau anak yang kelas umur 3,5 tahun, 4 tahun ini belajar Al-Fatihah dari mulut saya, lalu dengan izin Allah dia bisa baca Al-Fatihah dengan benar, maka nanti suatu saat ketika dia sudah jadi besar, dia sudah jadi ulama besar, jadi orang alim, jadi orang soleh, semua pahala sholatnya mengalir ke saya karena sayalah guru pertama yang mengajarkan Al-Fatihah. Nangis saya dengar itu. Teman-teman tahu berapa santri beliau sekarang di Pas Beki itu, pesantren anak soleh Baitul Quran, punya cabang 40 se-Indonesia, santrinya di Ponorogo aja 7.000 anak TK-nya. Apa niat awalnya? Ngajarin Al-Fatihah. Catat closing statement ini. Amalan kecil jadi besar karena niat, amalan besar jadi kecil bahkan gak ada nilainya juga gara-gara niat. Antum datang ke sini pakai baju putih, pakai dasi, hanya sekedar ngajar, itulah yang akan antum dapatkan. Antum punya pimpinan di sini, taati sami'na wa ata'na, jangan sampai jadi jamaah nggak taat, jadi pemimpin nggak becus, kerjanya ngomongin ustadz, ngomongin kepala sekolah, ngomongin bendahara di belakang, nggak berkah rezeki antum. Demi Allah saya bilang nggak berkah. Kenapa? Antum sudah berakad di sini jadi jamaah. Kalau antum mau ngerasa diri lebih baik, jadi kepala sekolah. Kan sudah berakad jadi guru, sudah tanda tangan kan Ustadz biasanya? Tanda tangan kan? Harus all out, full time, full heart. Ini datang ke sekolah cuma memanfaatin wifi sekolah aja. Sibuk cari wifi, lupa cari wife. Saya tahu ada yang gak ketawa, lama pahamnya. Nanti udah sore gitu baru paham antum. Sibuk cari wifi, lupa cari wife. Dia cari sinyal aja, lupa cari sandaran hati. Cari yang mau. Satu apa tadi? Mulai dari. Yang kedua, do the best. Lakukan yang terbaik. Jadi jangan bikin konten, yang penting masuk aja lah, yang penting diupload. Gambarnya abal-abal, ininya abal-abal. Antum bikin konten abal-abal, pahala dan thawab serta ajar dari Allah juga abal-abal. Antum bikin konten asal-asal, yang penting ngajar. Bukan yang penting ngajar yang penting. Anak-anak dengarkan. Hari ini Bapak mau nyampaikan ini. Ini poin 1, poin 2, poin 3, poin 4. Mengerti? Paham gak? Coba ceritakan ulang. Saya kalau ngajar kayak gitu sama anak-anak. 45 menit saya gak pernah duduk di kursi. Berdiri saya. Coba ini, jadi basah. Dari dulu, dari zaman saya jadi ustadz. 2003 saya ngajar itu di Gontor. Saya gak ada ceritanya duduk di kursi. Oke,
kurikulum kita CBSA, catat buku sampai habis. Panggil sekretaris nih, duduk. Jadi anak-anak, ini tuh ini. Yang diajarkan aja dia nggak nguasain masalahnya apa. Saya nggak pernah buka buku, tutup materi saya hari ini. 4 poin yang harus saya sampaikan, tutup buku. Oke. Anak-anak semuanya dengar? Hari ini Ustaz mau ngajar sesuatu. Kita belajar ini poin ini nih. 1. Apa yang pertama? 45 menit berdiri saya. Keluar tuh basah Ustaz. Pakai kapur zaman saya dulu. Saya perhatikan dari atas. Ada gigi saya, ada cabai enggak? Cek. Ini matching enggak? Ikat pinggang lurus atau miring? Sepatu saya gimana? Mengkilat atau ada debu-debunya? Cat. Dulu saya tuh sampai bisa berkaca di sepatu. Karena dia nengok ustadznya rapi, ustadznya wangi. Senang anak-anak murid. Jadi ini datang. Oke guys, namanya kita ngajar nih. Semangat ya guys ya. Allahu Akbar. Mana ada mu'alim kayak gini? Muridnya jadi pemalas semuanya. Ustadz marah? Enggak, gemes aja. Nyambung. Antum kalau ngajar full time, full heart, kuasai permasalahan, kuasai madah, kuasai materi. Metode mengajar jauh lebih penting ketimbang kontennya. Maka enggak ada cerita dulu ngajar. Sebentar ya, Bapak juga ada hafal nih. Apa guru kayak gini? Suruh berenang aja di Sungai Siak. Lebih dalam lagi Sungai Siak daripada ilmunya dia. Guru formalitas, maka dia dapat penghargaan formalitas. Dulu guru saya bilang gini, naik panggung tanpa persiapan, turun panggung tanpa penghormatan. Bikin i'dad, bikin persiapan, ngajar yang benar. Ini bukan cerita dapat gaji atau diawasi Ustadz Qurtubi. Ini investasi kita untuk bekal ke alam akhirat nanti. Ilmun yuntafa'u bihi. Kalau saya ngajar yang benar, ilmunya bermanfaat, diambil oleh santri, diingat oleh mereka, sampai hari kiamat saya dapat pahala kebaikannya. Seperti Bu Sukri tadi berniat mengajarkan Al-Fatihah. 7.000 sekarang santrinya Ustadz. Masya Allah. Antum gak pengen apa? Ya yang penting saya ini ngajar lah Ustadz. Apa cita-cita? Mati ya Ustadz. Dunia ini gini aja Ustaz, dunia ini main-main. Ente bukan zuhud, ente pemalas berbalut spiritual. Suruh kerja nggak mau, suruh bisnis nggak becus, megang HP jalan terus. Ngupdate status, semua akan indah pada waktunya. Woi bangun, tidurmu terlalu miring. Kemiringan tidurnya boy. Nyambung? Mana ada indah pada waktunya, subuh kesiangan, sholat sering telat, ya kan sibuk rapat. Yo ikut saya, sholat sering telat, tapi minta rezeki cepat. Ini orang kurang sehat. Gila ini Ustaz. Ada Ustaz. Terlalu lagi semangat Ustaz, mumpung ketemu anak-anak muda ini. Sholat sering telat, tapi minta rezeki cepat. Orang kurang sehat. Allah manggil, datanglah, hayya 'alas shalah. Siap ya Allah. Datang on time. Hayya 'alas shalah. Tunggu ya Allah lagi rapat. Hayya 'alal falah. Tunggu ya Allah lagi di pasar. Tunggu ya Allah, tunggu ya Allah. Begitu dia punya hajat Ustaz, punya keinginan, diangkat tangan. Ya Allah, kasih jodoh ya Allah, udah 78 purnama ya Rabb. Pengen minta jodoh ya Allah. Apa kata Allah? Tunggu ya. Kita kan dapat sesuatu berdasarkan apa yang kita lakukan. In ahsantum li anfusikum. Kalau engkau berbuat baik, kebaikan itu kembali padamu. Kalau engkau berbuat keburukan, keburukan itu kembali juga padamu. Jadi mau full time, full heart, all out atau tidak, itu pilihan kita. Ustadz, ihsan gaji saya 1 juta. Oke. Emang ada masalah apa? Kalau bisa ditebak-tebak, itu namanya gaji. Rezeki itu unlimited, maka jangan pernah antum, ini bonus ya, tadi 2 poin, bonus 2 menit terakhir. Bonus teman-teman semua, berpikirlah rezeki oriented, bukan gaji oriented. Antum tersiksa nanti kalau pakai gaji oriented. Ini jawaban kemarin Ustaz tanya, kenapa mereka bidamin, biruhin wadamin. Kenapa mereka bisa total full time full hard? Karena saya dari awal doktrin ke mereka, jangan pernah minta gaji, mintalah rezeki. Karena gaji itu terbatas, rezeki tak terbatas. Ya doa, ya Allah,
Beri hamba rezeki. Nggak apa-apa banyak. Yang penting halal dan berkah. Serius ini ya Allah. Beneran ya Allah. Kalau jodoh, nggak apa-apa ganteng. Yang penting soleh. Daripada jelek, banyak tingkah. Ya Allah, minta jodoh yang cantik. Nggak apa-apa cantik ya Allah. Yang penting solehah. Dan yang paling penting, dia mau sama saya. Antumnya ketinggian, dianya nggak mau. Sekalinya mau muntah. Itu namanya bertepuk sebelah tangan. Jelas? Clear ya? Jadi teman-teman semua, 1:13 ayat 11 Ar-Ra'd, yang kedua 17 ayat 7. Dan saya pengen sampaikan tadi sama kawan-kawan semuanya, lakukanlah ini sebagai bentuk investasi antum, investasi kita semua menuju Allah. Saya pun begitu juga. Datang ke sini, saya bilang, ya Allah, saya beruntung dikasih kesempatan sama Ustaz Qurtubi. Datang ke sini, karena ini amal jariah. 1-2 orang di antara antum ini mengamalkan apa yang tadi saya sampaikan. Inilah nanti akan jadi tabungan dan pemberat timbangan saya di padang mahsyar di hadapan Allah. Maka jangan yang penting ngajar. Antum ngajar yang penting. Sampaikan yang penting, sampaikan yang benar, sampaikan yang hak. Total, full time, full heart. Ini saya kalau nggak mikirin kamera ini berdiri saya tadi. Saya tepuk-tepuk antum semua. Bisa jawab nggak? Nggak bisa, Pak. Bawa rotan saya ngajar full time full heart. Karena saya yakin dan percaya Rasulullah nggak mungkin salah. Rasulullah bilang kan, 3 amalan yang terputus, tidak terputus. Salah satunya ilmu yang bermanfaat. Oh, kalau saya jadi mu'alim, saya punya sedekah jariah nanti. Saya punya ilmu yuntafa'u bihi dong. Saya punya ini. Oh, saya total. Nggak mau main-main. Maka kalau mau masuk ngajar, antum boleh tanya sama mantan-mantan santri saya, anak-anak yang bersama saya dulu di awal-awal, tanya, kalau Ustaz Lukman dulu ngajar gimana? Nggak pernah abal-abal. Dasi itu saya siapkan betul memang, warnanya saya mix and match kan. Kalau lagi pakai baju ini, cocoknya warna dasinya apa. Anak-anak nengok, Ustadznya rapi. Senang dia. Ustadzah nggak perlu cantik-cantik banget. Yang penting enak dipandang lama gitu aja. Orang dipandang lama enak itu kapan? Ketika dia senyum. Satu-satunya perbuatan atau tingkah laku yang dimiliki oleh laki-laki adalah dimiliki oleh manusia adalah senyum. Sepintar-pintarnya anjing, kan anjing itu disebut sebagai makhluk yang pintar, nggak bisa senyum. Ya kan? Monyet bisa, dikit-dikit. Nah, antum dikasih Allah karunia bisa senyum-senyumlah yang banyak. Kan la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Janganlah engkau, kata Rasulullah, meremehkan amalan yang kecil walaupun kau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, senyum. Masuk kelas, Assalamualaikum, good morning everybody. Nice to meet you all. Apa artinya Pak? Nice to meet you, to meet kamu bagus gitu ya. Dah, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Antum ingat dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Lakukan yang terbaik, nanti Allah kasih antum yang terbaik. Kalau kita kerjanya asal-asalan, Allah kasih kita hadiah asal-asalan. Do the best and don't feel the best. Lakukan yang terbaik, tapi jangan merasa dirimu yang terbaik. Tetaplah rendah hati di hadapan manusia, rendah diri di hadapan Allah. Insya Allah Allah akan muliakan dan angkat derajat kita. Buat yang belum punya jodoh, semoga Allah kasih jodoh yang terbaik. Buat yang sedang sempit, semoga dilapangkan. Buat yang sedang sakit atau saudaranya sedang sakit, semoga diangkat Allah penyakitnya. Buat yang sedang punya hajat, niat, cita-cita, semoga Allah bukakan pintu terbaik dan takdir terbaik. Dan mudah-mudahan Allah izinkan kita semua, Ustadz Qurtubi, Ustadz Alnauf, dan semua teman-teman yang ada di sini, mudah-mudahan Allah izinkan kita bisa terus bersaudara sampai surga. Jauh di mata, antum di Pekanbaru, saya di Pontianak, tapi dekat dalam doa. Dan sampai jumpa di Baitullah. Apa bilang sama temannya? Sampai jumpa. Bilang sama temannya, sampai jumpa di Baitullah. Jadi kalau ketemu sama orang,
bilang gini, sampai jumpa di Baitullah. Itu bukan kalimat biasa. Sudah banyak testimoninya, ribuan orang. Itu jadi doa. Saya pernah ketemu sama jamaah di depan Masjidil Haram, Ustaz. Dia bilang, Ustaz Lukman ya? Iya, saya bilang, saya siapa ya? Saya jamaah antum, biasa nonton. Ustaz kan sering bilang, sampai jumpa di Baitullah, sampai jumpa di Baitullah. Kita ketemu di Masjidil Haram, Ustaz. Langsung foto. Ketemu di Masjid Nabawi, ketemu di mana? Banyak testimoni. Dan antum mulai hari ini bilang sama santri juga. Santri-santriku, anak-anak, sampai jumpa di Baitullah. Jadi hati kita, fa'ainama tuwallu wujuhakum fawalli wajhakum syatral Masjidil Haram. Walaupun di Pekanbaru, hatinya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Bilang sama anak-anak murid antum, sampai jumpa di Baitullah. Gimana bilangnya? Sampai jumpa di Baitullah. Jazakumullah khairan, yang baik pasti dari Allah. Segala tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Barakallahu fikum, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.